Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah masa dinasti Mughal di India. Dinasti Mughal sendiri didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, seorang keturunan Timur Lain yang beribu kota di Delhi. Berdirinya antara tahun 1526 sampai 1858. Raja-raja yang pernah memimpin di kerajaan Mughal yaitu yang pertama Raja Zahiruddin Babur pada tahun 1526 sampai 1530. Yang kedua Raja Humayun tahun 1530 sampai 1556. Ketiga Raja Akbar tahun 1556 sampai 1605. Selanjutnya yaitu Raja Jahangir pada tahun 1605 sampai 1627. Yang kelima yaitu Raja Shah Jahan yang memimpin pada tahun 1627 sampai 1658. Selanjutnya yaitu Raja Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707. Raja yang ketujuh yaitu Raja Bahadur Shah pada tahun 1707 sampai 1712. Yang kedelapan yaitu Raja Jahandar yang memimpin pada tahun 1712 sampai 1713. Yang kesembilan Raja Fahrusyar yang memimpin pada tahun 1713 sampai 1719. Selanjutnya yaitu Raja Muhammad Shah yang memimpin pada tahun 1719 sampai 1748. Selanjutnya yaitu Raja Ahmad Shah pada tahun 1748 sampai 1754. Selanjutnya yaitu Raja Alamgir II yang memimpin pada tahun 1754 sampai 1760. Selanjutnya ada Raja Shah Alam yang memimpin pada tahun 1760 sampai 1806. Selanjutnya yaitu Raja Akbar II yang memimpin pada tahun 1806 sampai 1837 Masehi. Dan yang selanjutnya yaitu Raja Dab Bahadur Shah yang memimpin pada tahun 1837 sampai 1858. Perkembangan politik kerajaan Mughal pada pemerintahan Raja Babur yaitu setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, Raja Babur membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang serta melakukan penetrasi. Yang selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Raja Humayun. Raja Humayun naik tahta menggantikan ayahnya dengan menghadapi berbagai persoalan, gerakan desintegrasi, dan usaha menjatuhkan kekuasaan termasuk dari saudaranya sendiri. Selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Sultan Akbar, pemantapan politik. Prestasi politik gemilang Sultan Akbar adalah keberhasilan mempersatukan berbagai daerah di India dalam Kesultanan Mughal. Selanjutnya pada masa pemerintahan Sultan Jahangir. Sultan Jahangir kontras dengan bapaknya dalam menegakkan pemerintahan Mughal terutama dalam menghadapi kelompok Hindu. Selanjutnya yaitu pemerintahan Sultan Shah Jahan. Sultan Shah Jahan melanjutkan politik Sultan Akbar dengan melakukan penaklukan di berbagai daerah untuk meredam pemberontakan dan memperluas kerajaan. Selanjutnya pada masa pemerintahan Aurangzeb Alamgir, Aurangzeb berhasil memperluas kekuasaan di India secara utuh melebihi daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan Sultan Akbar. Dan selanjutnya yaitu pasca pemerintahan Aurangzeb. Secara politik sampai dengan keruntuhannya, Kesultanan Mughal tinggal berusaha mempertahankan eksistensinya. Kemajuan yang selanjutnya yaitu pada kemajuan yang dicapai kerajaan Mughal. Beberapa yang telah dicapai yaitu antara lain 1. Perluasan wilayah dan konsolidasi kekuatan.
Kedua, terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha petani. Ketiga, adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Keempat, pengumpulan pajak yang diberlakukan pada beberapa provinsi. Kelima, perdagangan dan pengolahan industri pertanian mulai berkembang. Selanjutnya yaitu kemunduran dan keruntuhan kerajaan Mughal karena tampilnya sebuah penguasaan lemah. Penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan dan lemahnya kontrol pemerintah pusat, serta terjadinya pemberontakan di mana-mana, seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah. Adapun berbagai peninggalan dinasti Mughal, yaitu yang pertama, sistem politik ekonomi, kedua, perubahan sosial, ketiga, seni dan bangunan, keempat, perkembangan kepercayaan. Sekian dari saya tentang penjelasan singkat sejarah masa dinasti Mughal di India. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.